Perkenalkan diri Anda. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 11 mata kuliah Manajemen Portofolio Investasi Islam akan mempresentasikan terkait analisis fundamental dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Next. Oke, untuk pembahasan akan kita menjadi 3 subbab. Yang pertama, analisa makro. Yang kedua, analisa industri. Dan yang ketiga, analisa perusahaan. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait analisis makro. Yang pertama dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 menyebabkan perlambatan ekonomi global dan domestik, yang mana menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi tumbuh negatif dan tumbuh positif namun menurun. Untuk contoh tumbuh negatifnya pada negara Singapura, yaitu dia negatif 2,2 dan Hong Kong minus 8,9. Untuk contoh yang tumbuh positif namun menurun seperti negara Korea Selatan, yaitu dari 2,3 menjadi 1,3. Kemudian dari pandemi COVID-19 tahun 2020 ini juga menyebabkan adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar, di mana pekerja harus dirumahkan, serta adanya pemutusan hubungan kerja, serta sektor informal tidak dapat menjalankan usahanya, yang mana menyebabkan pendapatan masyarakat menjadi berkurang dan daya beli pun turun ikut signifikan. Dan yang kedua dari indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah menjadi 96,57 poin atau 1,54% ke level 6.156 pada perdagangan Rabu akhir Februari. Selain itu, IHSG saat ini juga berpotensi technical rebound. Technical rebound atau merupakan kenaikan harga saham yang terjadi dalam jangka pendek setelah harga saham mengalami koreksi yang cukup drastis. Hal tersebut dibayangi oleh potensi berlanjutnya pelemahan nilai tukar rupiah sejalan dengan tingginya ekspektasi akselerasi pemulihan ekonomi di Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga ada terkait inflasi. Keadaan inflasi diperkirakan oleh Bank Indonesia sepanjang Februari tahun 2021 masih berada di posisi relatif rendah, yakni 0,07% secara bulanan. Maka dari itu, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memonitor secara cermat dinamika penyebaran COVID-19 dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu. Next. Oke, untuk selanjutnya ada analisa industri. Yang pertama itu PT Sido ini bergerak dalam bidang industri obat-obatan, herbal, dan farmasi. Kemudian terdapat lebih dari 300 produk yang terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu jamu herbal dan suplemen, makanan dan minuman, serta farmasi. Kemudian terdapat 122 distributor yang tersebar di seluruh Indonesia dan melayani kurang lebih 70.000 pedagang grosir dan eceran. Kemudian perusahaan sudah mencapai pasar internasional, salah satunya berada di negara Filipina dan Nigeria. Industri jamu menjadi salah satu sektor yang diperhatikan oleh pemerintah untuk terus dikembangkan karena dampak positif yang telah diberikan bagi perekonomian nasional. Tersedianya bahan baku tanaman obat yang melimpah juga menjadi keunggulan tersendiri yang dimiliki oleh industri jamu. Sehingga berdasarkan hal ini, peluang pasar produk jamu dan obat herbal masih terbuka luas, terutama di pasar Asia. Kemudian pada tahun 2020, Sido muncul berhasil menjadi pemain utama di pasar kegiatan Menteri Indonesia yang berkembang pesat dan menjadi market leader pada industri jamu. Pergerakan segmen bisnis herbal yang stabil dan kesadaran masyarakat akan tren gaya hidup sehat membuat industri herbal berpotensi terus tumbuh. Kemudian pada awal tahun 2020 terjadilah pandemi COVID yang mengakibatkan kelumpuhan hampir semua sektor industri termasuk perusahaan farmasi. Permintaan obat-obatan rumah sakit mengalami penurunan secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan karena ketakutan tertular COVID-19. Kemudian pada pertengahan 2020 terjadilah perlonggaran PSBB atau munculan new normal. Di sini industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,69% dari triwulan sebelumnya. Pertumbuhan ini diakibatkan oleh permintaan masyarakat terhadap produk yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisa perusahaan yang nantinya akan dibagi ke dalam 3 subbab. Yang pertama adalah
analisa dari laporan keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua adalah berita terkait perusahaan, dan yang ketiga adalah pemeringkatan oleh lembaga terkait. Oke, untuk laporan keuangan perusahaan yang pertama akan dibahas adalah mengenai laporan posisi keuangan. Di sini kita akan melihat dari sisi aset terlebih dahulu, yang mana pada kas dan setara kas terjadi peningkatan dari tahun 2019 menuju tahun 2020, di mana peningkatan kas ini akan mempengaruhi pula nilai total aset yang juga mengalami peningkatan dari tahun 2019. Kemudian jika dilihat dari sisi liabilitas, maka Sido Muncul juga mengalami peningkatan. Namun jika diperhatikan, peningkatan ini berasal dari kenaikan dari utang pajak dan juga beban akrual dari tahun 2019. Di antara peningkatan beban akrual ini disebabkan oleh meningkatnya biaya promosi dan iklan, serta meningkatnya biaya gaji dan tunjangan. Kemudian jika dilihat dari sisi ekuitas, tahun 2020 juga mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini terlihat dari naiknya pendistribusian ekuitas kepada pemilik entitas induk yang naik menjadi 3,2 triliun dari 3,6 triliun pada tahun 2019. Kemudian di sini ada sebuah grafik yang membandingkan antara aset dan liabilitas, kemudian ada juga ekuitas, di mana terlihat dari tahun 2017 hingga tahun 2020, tingkat ekuitas konsisten mengalami peningkatan dengan tingkat liabilitas yang selalu terjaga, sehingga tingkat utang yang dimiliki Sido Muncul lebih rendah daripada ekuitas. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Di sini akan dibahas pertama mengenai penjualan. Jadi penjualan Sido Muncul ini dari tahun 2019 menuju 2020 mengalami peningkatan yang kontribusi terbesarnya itu berasal dari penjualan jamu herbal dan suplemen, yakni sebesar 67% dari total penjualan. Kemudian disusul oleh makanan dan minuman sebesar 30%, dan juga farmasi yang meskipun dari tahun 2019 ini mengalami penurunan, namun masih berkontribusi sebesar 3% dari total penjualan. Dengan naiknya penjualan, maka otomatis akan berpengaruh juga pada naiknya laba bersih, dan naiknya laba bersih ini juga akan berpengaruh pada laba per saham Sido Muncul yang awalnya sebesar Rp27,13 menjadi Rp31,38. Berdasarkan grafik di samping, maka dapat dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2020, revenue dan net income terus mengalami peningkatan. Begitu juga jika dilihat dari sisi profitabilitas, gross profit margin terus mengalami peningkatan hingga mencapai pada titik 55,13% pada tahun 2020. Nah, peningkatan gross profit ini akan berdampak pula pada meningkatnya net profit margin yang pada tahun 2020 ini adalah sebesar 28%. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Jadi jika dilihat secara operating cash flow, tahun 2020 ini kas neto mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tingginya penerimaan dari pelanggan jika dibandingkan dengan tahun 2019, sehingga mampu menutupi biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas operasionalnya. Berbeda dengan aktivitas operasional, jika dilihat dari sisi investasi, maka terjadi penurunan yang disebabkan oleh turunnya perolehan aset tetap dan pembelian aset tetap, sehingga pada tahun 2020 kas neto yang dikeluarkan hanya sebesar 95 miliar dari 136 miliar pada tahun 2019. Kemudian untuk aktivitas pendanaan, Sido Muncul ini juga mengalami peningkatan pada tahun 2020 yang disebabkan oleh meningkatnya pembayaran dividen kas dan pembayaran hutang sewa, sehingga kas neto yang dikeluarkan pada tahun 2020 naik menjadi 774 miliar dari 640 miliar dari tahun 2019. Jadi secara keseluruhan, kas dan setara kas Sido Muncul pada tahun 2020 ini mengalami peningkatan menjadi 165 miliar dari 60 miliar. Dan jika ditambahkan dengan kas dan setara kas pada
awal tahun, maka total kas dan setara kas di akhir tahun mencapai 1,31 triliun. Untuk selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai analisa rasio. Rasio yang pertama adalah earning per share atau EPS, yang berguna untuk melihat berapa banyak uang yang akan diterima oleh investor untuk per lembar saham yang dimilikinya. Tabel ini diambil dari RTI Bisnis. Terlihat bahwa nilai EPS mengalami peningkatan di tiap tahunnya, dari 2017 hingga 2020 di nominal Rp31 per lembar sahamnya. Peningkatan nilai EPS di 2020 ini disebabkan pula oleh naiknya laba perusahaan dari 807 miliar di 2019 ke 934 miliar di 2020. Rasio yang kedua yaitu price earning to ratio. PER merupakan rasio harga saham perusahaan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul terhadap pendapatan per saham perusahaan. Mengambil dari data RTI Bisnis, PER perusahaan Sido sebesar 24,73 kali. Melihat dari webinvesting.com, perusahaan Sido memiliki PER yang lebih rendah dari rata-rata emiten lainnya dalam industri yang sejenis. Maka, harga perusahaan dianggap relatif lebih murah, sehingga saham dengan PER yang lebih rendah banyak diminati oleh investor. Selanjutnya adalah price to book value, di mana rasio ini berguna untuk menilai mahal atau murahnya suatu saham dengan membandingkan nilai buku perusahaan. Nilai PBF di atas 1 mengindikasikan saham yang mahal. Data ini diambil dari RTI Bisnis, menunjukkan nilai PBF dari PT Sidomuncul sebesar 7,22 kali, maka saham Sidomuncul dikategorikan sebagai saham yang mahal. Namun, nilai ini sejalan dengan perusahaan Sidomuncul yang merupakan perusahaan besar, sehingga ekuitasnya pun juga ikut besar. Lebih lagi, terjadi peningkatan pada sisi ekuitas Sidomuncul dari 3,6 triliun di 2019 menjadi 3,2 triliun di 2020, sehingga menyebabkan nilai PBF yang membesar. Rasio yang keempat yaitu debit equity ratio. DER merupakan rasio yang digunakan untuk melihat berapa besar utang dibandingkan total ekuitas yang dimiliki suatu perusahaan. Berdasarkan grafik di samping, DER tahun 2020 meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan meningkatnya utang yang diikuti pula dengan meningkatnya ekuitas perusahaan. Menurut data RTI Bisnis, DER PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul sebesar 19,49%, yang berarti bahwa hutang PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul 19,49% dari modalnya. Berdasarkan hal tersebut, maka DER Sidomuncul masih berada pada posisi yang aman. Selanjutnya adalah return on asset dan return on equity. ROE menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari ekuitas yang dimiliki perusahaan. Nilai ROE dikatakan baik jika mencapai nilai 8,32% dari grafik di atas, menunjukkan nilai ROE PT Sidomuncul adalah di atas 8,32%. ROE perusahaan Sidomuncul juga mengalami kenaikan, menunjukkan bahwa kinerja keuangan perusahaan dikategorikan baik. ROE yang tinggi juga digemari oleh para investor karena mampu menghasilkan laba yang tinggi dan semakin menguntungkan bagi para investor. Selanjutnya yaitu return on asset. Dari grafik di samping, rasio return on asset selalu uptrend dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba cukup baik dan meningkat dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Hal tersebut menandakan PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul mampu memanfaatkan dan mengelola asetnya dengan baik, sehingga rasio ROA atau profitabilitas perusahaan Sido ini selalu membaik setiap tahunnya. Selanjutnya adalah analisa perusahaan dari berita terkait Sidomuncul. Jadi untuk berita pertama di sini adalah mengenai pengumuman yang dikeluarkan oleh Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul terkait pembagian dividen pada tahun 2020. Di samping ini ada tabel terkait pembagian dividen tunai yang rutin dibagikan oleh Sidomuncul. Hal ini menunjukkan bahwa Sidomuncul loyal kepada para pemegang sahamnya. Untuk selanjutnya adalah berita terkait Sidomuncul melakukan stock split dengan rasio 1:2 pada bulan Agustus 2020.
Artinya, harga saham akan dibagi dua dari range harga 1.300 hingga 1.400 menjadi 650 hingga 700-an. Lalu, apa alasan SIDO melakukan stock split? Tentu dengan pemecahan harga saham ini menjadikan harga saham lebih terjangkau sehingga lebih liquid atau lebih aktif karena akan sering diperdagangkan oleh para pelaku pasar. Dan juga untuk menarik perhatian trader serta investor untuk memiliki saham SIDO. Kemudian berita terkait lainnya yaitu SIDO muncul menargetkan kontribusi pendapatan ekspor naik menjadi 5%. Berita di atas dapat menjadi referensi untuk para investor dalam pengambilan keputusan pembelian saham SIDO muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul akan meningkatkan kontribusi tersebut menyusul pulihnya pengiriman ke negara tujuan ekspor utama pasca pelonggaran lockdown. Untuk negara-negara tujuan ekspor utama SIDO muncul yaitu diantaranya ada Malaysia, Filipina, Nigeria, serta beberapa negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, dan Timur Tengah. Untuk negara-negara ASEAN dapat menjadi potensi pasar ekspor berikutnya serta beberapa negara di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Kemudian ada pemeringkatan lembaga terkait. Di sini mengambil dari pemeringkatan JI. Di sini PT SIDO terdaftar dalam indeks CI 70 periode Desember 2020 sampai Mei 2021 dengan ranking peringkat 50. JI sendiri merupakan konstituen JI 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat dalam BI. Baik, sekian presentasi dari kelompok 11 terkait analisis fundamental PT Industri Jamu dan Farmasi SIDO muncul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.